Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Kita akan mempelajari mengenai list dan juga array. Sebelumnya perkenalkan nama aku Juan Benedicto Valerian Tabarat dengan NIM 400402256300056 dari RPM kelas A. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, di sini saya akan langsung saja ke teorinya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada list. Jadi list adalah struktur data mirip array tapi lebih fleksibel, yang dimana itu tergantung dari bahasa pemrogramannya. List juga bisa menampung berbagai tipe data, tergantung bahasa, misalnya Python. Ukurannya juga dinamis, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ada yang ketiga itu ada banyak fungsi bawaan untuk memanipulasi data, tambah, hapus, sort, dan lain-lain. Kemudian ada analogi list. Misalkan sekarang bayangkan daftar belanja, misalnya urutan item seperti daftar belanja seperti item dalam list memiliki ukuran yang spesifik. Kita juga bisa melihat item mana yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kedua dapat diubah, yang dimana kita bisa menambah item baru seperti membeli barang baru, menghapus item yang sudah ada, misalnya tidak jadi membeli sesuatu, atau mengubah item yang sudah ada di dalam list. Ketiga, bisa berisi berbagai item. Daftar belanja Anda mungkin berisi berbagai jenis barang dari buah-buahan hingga peralatan elektronik, sama seperti list yang bisa menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau bahkan list lain. Jadi list itu seperti daftar belanja yang dimana setiap item atau elemen memiliki posisi tertentu dan dapat diubah, ditambah maupun dikurangi. Ya, ini merupakan contoh list ya dalam bahasa Python. Bisa dilihat teman-teman. Nanti biar teman-teman gak bingung nanti langsung saya perhatikan teman. Tenang-tenang saja. Oke, kemudian lanjut saja langsung ke array. Jadi array adalah kumpulan data dengan tipe yang sama disimpan berurutan dalam satu wadah dan diakses dalam indeks atau posisi. Ukurannya tetap tidak bisa ditambah ataupun dikurangi setelah dibuat. Kemudian ini oh iya, array ini berbeda dengan list tadi ya. Jadi di sini kalau array itu nggak bisa diubah sama sekali, kalau list tadi masih bisa dapat diubah, dikurangi ataupun ditambah. Yang kedua, semua elemen harus punya tipe data yang sama, misalnya semua integer. Ketiga, akses cepat pakai indeks. Oke, analogi array. Jadi, misalnya kereta api dengan gerbong. Seluruh kereta adalah sebuah array dan setiap gerbong adalah elemen. Kemudian, semua gerbong membawa jenis muatan yang sama, seperti kotak-kotak paket. Baru nomor urut gerbong ataupun indeks dianalogikan digunakan untuk mengidentifikasi gerbong mana yang ingin Anda akses. Yang kedua, daftar tempat duduk di bioskop misalnya. Ini analogi yang kedua ya. Setiap tempat duduk di bioskop adalah slot dalam array. Nomor baris dan nomor tempat duduk atau indeks digunakan untuk mengetahui tempat duduk mana yang Anda pesan. Ini merupakan contoh aplikasi array dalam Python. Bisa teman-teman lihat, perhatikan saja. Oke. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan mencobanya dari Scratch dan juga Python, kemudian nanti ada flowchart. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan langsung mempraktekkan ke Scratch terlebih dahulu. Nah, pertama-tama, seperti biasa teman-teman, bendera wajib. Kemudian kita akan mulai mempraktekkan jadi gimana kita harus membuat list dulu. Pertama, list item ya. List item. Item pertama kita sini kita tambah dulu misalnya baju ya, baju kemudian celana. Oke, setelah itu kita akan buat dari ini say hello, kemudian kita lakukan itemnya. Temen masukkan itemnya baru
Kita bisa menambah dengan ah, add, buat dengan add. Add ini gunanya teman-teman untuk menambahkan ya. Jadi misalnya kan ini masih listnya cuma dua ini baju sama celana. Jadi kita bisa tambahkan misalnya sepatu, sepatu. Oke, nanti langsung dia akan bertambah teman-teman. Ya, nah baju, celana, sepatu itu teman-teman. Nah ini item ini kayak kita ubah angkanya dia akan mengatakan sesuai urutannya ini. Karena ini tadi nomor satu, jadi makanya dia mengatakan baju. Coba kalau kau jadi nomor dua, dia pasti akan mengatakan celana. Nah, ini apa sih? Begitu teman-teman. Jadi fungsinya itu ini ya. Itu aja sih. Oh, biar kita tambahkan biar lebih gampang ditelaah, kita tambahkan lagi teman-teman. Misalnya, say, say di item kedua. Itemnya yang kedua ini. Kedua ya, oke. Oke, coba tuh. Terus dulu. Oke, kita praktekkan ya. Jadi nanti dia ada tiga item, teman-teman. Tuh, jadi nambah dia sepatu ini nambah. Begitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengganti ya, mengganti ya. Bentar ya, kita lihat dulu. Di sini, di sini kita akan ganti misalnya urutannya ini kan, bentar ya, sepatunya jadi double nih. Urutannya ini kan baju, celana, sepatu. Kita bisa mengganti urutannya dengan replace item. Sorry, salah tadi. Ah, kita ganti jadi di nomor satu itu kita buat celana misalnya, celana. Ya, celana. Nanti dia akan tertukar teman-teman. Lihat, aduh, salah. Kita harus pakai add dulu, bentar ya. Kita harus add baju. Hilang dia bajunya. Jadi celana dulu. Ini, kita buat jadi urutan pertama kita buat sepatu aja ya. Kita buat, hmm, yang di mana nih? Ya, sepatu jadi di pertama. Begitu teman-teman. Baru bisa juga, misalnya kita hilangkan dulu kan. Tidak, kita tambahkan dulu ini. Kita tambahkan dengan misalnya tadi jaket, ah, sepatu deh. Sedikit celana tadi hilang. Nah, bisa kita kita ini kita semua kita hapus ini. Ini kaos kaki aja kita buat. Kaos, kaos aja. Di sini bisa kita hapus semua listnya ini dengan cara delete all. Nah, terus kita tambahkan add. Jadi nanti di list ini cuma hanya ada baju. Karena kita hapus dulu ini semua, terus kita tambahkan dengan kaos. Jadi hanya tersisa kaos. Seperti ini teman-teman. Ya, dia cuma tersisa kaos. Kita lupa bilang. Begitu teman-teman di sini. Gitu teman-teman. Nah, ini kan sudah list item. Karena kita tambahkan dulu list itemnya lagi. Kita ulang ya. Kaos tadi. ah baju, baju nggak celana ya celana. Baru celana, jaket, sepatu,
topi, kita buat 5, oke, udah cukup lah ya. Nah, di sini kita akan buat harganya, price. Jadi kita akan make list lagi, price, harganya, teman-teman. Oke, tambahkan di sini. Misalnya, kalau kaos berapa ya? 80.000 deh. 1, 2, 3. Baru celana buat 150.000. 1, 2, 3. Jaket 200.000 lah. Oke, 200.000. Apa ya? Di 4 sepatu. Sepatu berapa ya? Range 1 juta. Enggak, 2, 3, 1 juta. Oke. Topi, buatlah topi berapa ya? 50.000 aja. 1, 2, 3. Ya. Nah, di sini kita akan memberikan ya. Kita akan menggunakan say, biasa seperti biasa teman, say. Kemudian itemnya, itemnya ini, oke kita masukkan. Baru kita akan pakai waktu, ada jedanya 1 menit saja, 1 detik saja nggak apa-apa. Sudah cukup banget, sudah sangat cukup ya. Kemudian say, kemudian kita masukkan lagi ah itemnya. Nah, satu dulu kita buat teman-teman. Nah, di sini kan yang pertama itu list list item. Jadi nanti dia akan mengatakan listnya ini dulu di sini. Terus nah ini yang di kedua ini kita harus ganti. Kita harus buat ke price-nya, harganya, biar nanti setelah dikatakan list itemnya langsung disebutkan harganya berapa. Nah, begitu. Jadi kita contohnya ini langsung kita perhatikan satu dulu. Kaos 80.000. Oh iya lupa buat titiknya. Biar gampang teman-teman melihatnya. 150.000, 200.000, 1 juta. Oke, kita ulang. Jadi kaos 80.000. Nah, ya berulang-ulang sih teman-teman. Enggak. Oh, maaf. Lupa. Enggak sulit sebenarnya. Pasti teman-teman pasti, ya saya yakin pasti bisa. Asal teman-teman mengikutinya. Coba ya. Jadi ini, nah, ini wait, tidak waktu lagi. Aduh, salah. Say, baru buat hitam. Nah, di sini kita ganti dong, teman-teman. Jadi dua. Oh ya, ininya juga jangan lupa ganti, teman-teman. Price. Oh, agar cepat, teman-teman kita apain? Duplicate aja ya. Ini 3. Ini list item. List item. Di sini yang ketiga. 3. Sini kita duplicate aja lagi. Duplicate. Nah, waduh, lupa buat weightnya. Ya, aduh salah. Oke, berarti ini nomor 4. Nomor 4 kita buat, ya betul ini list item, price, list item. Sini ada nomor 4 juga. Price betul, list item, price oke. Cuman mengganti huruf apa angkanya saja.
Nice. Oke, udah jadi teman-teman. Oke, kita akan langsung saja hasilnya teman-teman. Kaos 80.000, celana 150.000, jaket 200.000, sepatu 1 juta, topi 50.000. Begitu teman-teman. Pasti mudah lah teman-teman. Serius mudah. Pasti ini masih mudah teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti dari awal, saya yakin pasti bisa. Oke teman-teman. Scratch cukup sederhana teman-teman. Ya, yang masih bisa saya sampaikan untuk materi di Scratch kali ini ya masih seperti ini teman-teman. List. Kita akan melanjut ke pemrograman Python teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan dengan Python. Kita akan masuk ke pemrograman Python teman-teman. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama teman-teman. Kita langsung mengetik saja list items, list item, uh, teman-teman, baju misalnya uh, tadi baju ya baju, koma, jaket, koma, celana, koma, sepatu, 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 oke. Kemudian, oh ini kita masukkan dulu. Apakah bisa teman-teman? Tidak ada teman-teman. Tidak ada karena kita belum menekan, belum mengetik print. Kita kasih print dulu teman-teman. Baru print baru masuk nanti. Print, print, aduh, list items. Oke, di sini baru nanti teman-teman baru dia muncul. Lihat baju, jaket, celana, sepatu. Oke, sini juga kita akan print, print, right, eh, list, price list. Oh, di sini kita buat dia jadi dalam bentuk komentar aja ya. Saya tekan di sini ya, price list, list. Kita masukkan harganya dulu teman-teman. Hmm, 80.000 ya baju 80.000, koma 200 jaket 200.000 lah buat. Eh, koma celana 150.000 dah. Untuk dua titik. Kok titik dua? Sama tadi udah baju, jaket, celana, sepatu. Sepatu kita buat harga 800.000 aja. Kita tutup. Kurang oke. Ini kita buat jadi dalam bentuk komentar aja. Kalau kita masukkan dulu lah kalau nggak. Ah, ini dia ada langsung keluar harga-harganya. Nah, cuman kita buat dalam bentuk apa aja komentar ya. Kita buat dalam bentuk komentar. Eh, oke. Kita tekan lagi. List items. Oh, kita buat ini misalnya
di satu nih. Kita ingin mengubah teman-teman. Di satu nanti kita tambahkan ya. Jadi topi misalnya. Topi. Topi. Hmm. Nah, kita masukkan teman-teman. Oh, sorry. Berarti ada kesalahan. Oh iya, kita belum tekan print ya. Tekan print list hitam items. Oke, baru bisa. Lihat teman-teman. Baju, topi, celana, sepatu. Dia berubah kan teman-teman. Padahal di sini baju, jaket, celana, sepatu. Jaket diganti dengan sepatu. Karena apa? Karena ini kita buat list item satu sama dengan topi. Nah, kenapa bagi teman-teman yang bertanya, kenapa enggak baju yang diganti jadi topi? Nah, dalam Python ini teman-teman, dalam pemrograman Python ini baju ini dihitung dari nol. Jadi semua hitungan dimulai dari nol, teman-teman. Jadi ini baju hitungannya ke nol. Nol, jaket satu, celana dua, sepatu tiga. Nah, tapi kalau misalnya seandainya kita masukkan ini nol, pasti yang tertukar nanti jadinya baju. Baju tertukar sama topi. Jaket tetap jadi muncul. Lihat teman-teman. Lihat. Ah, topi, jaket, celana, sepatu. Jadi itu teman-teman. Gitu. Jadi, tapi kita buat tetap nomor satu aja ya. Oke. Nah, bagi teman-teman untuk cara memunculkannya, kita print lagi list list items. Kita munculkan lagi teman-teman. Oke. Nanti dia jadi 5. Ini kan masih 4. Nanti jadi muncul lagi dia. Tadi apa sih ini? Jadi 5 nanti dia. Oh, berarti ada salah kesalahan. Waduh, lupa tutup kurung ya. Oke, baru ya. Nah, lihat. Baju topi, baju topi, celana, sepatu. Oh, benar. Ada kesalahannya. Oh, sorry teman-teman. Kita, maaf, di sini kita cara menambahkan itu, kita ketik list items. Ini masukkan, ini kita masukkan yang hilang tadi, apa? Jacket ya? Iya, jacket yang hilang. Oh, ini kita hapus dulu. Kita masukkan berarti jacket, tutup kurung, baru release item, oke. Sudah. Oke, kita coba. Ada. Kita masukkan pasti langsung ada jacket. Jadi 5. Udah kok error lah sih. Apa yang, apa yang salah? Oh, ini kok 2. Oke. 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 Baju, topi, celana, sepatu, jaket. Jadi 5 teman-teman. Aturannya dari Remka jadi 5. Nah, baru kita masuk. Kita pakai if. Ah ya, pakai if aja. Hmm, kita misalnya if baju in list items print
ada ada dalam list. Oke, kemudian habisnya ya baju ini ini itu ya print baju tidak ada dalam list. Oke, oke. Masuklah kita langsung pemrogramannya. Lihat, baju ada di dalam list. Karena yang baju memang ada di dalam list. Begitu aja teman-teman. Cukup masih simple teman-teman. Masih simple dalam pemrograman Python ya teman-teman. Baiklah teman-teman. Sekian untuk Python, pemrograman Python ini. Kita akan lanjut ke flowchart. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke flowchart. Di sini teman-teman, saya membuat game, suatu game teman-teman. Gamenya itu tebak-tebakan. Ya, kita perkenalkan dulu lah flowchart ya. Nah, masih kita perkenalkan dalam bentuk flowchart. Jadi nanti akan ada start, yaitu nanti tentang list negara, yang dimana kita akan menebak negara yang ada di dalam list itu. Jadi nanti ditanya, kok tanya, tanya negara, tanya ne- negara pertama. Nanti apakah ada dalam list? Jika nanti ada dua, ada yang salah. Nanti kan ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah nih. Yang jawaban benar itu nanti ke ini, ke samping ini. Kalau yang salah ke bawah aja langsung. Nah, jadi kalau yang benar ini nanti dapat poin. Jadi nanti tiap pertanyaan itu ada 1 poin. Kalau benar itu 1 poin. Kalau salah nggak ada 0 poin. Begitu. Nah, nanti bikin bagi terus lah teman-teman. Saya nggak buat lah habis apanya flowchartnya nggak sampai saya buat sampai siap sampai pertanyaan 3 karena untuk menghemat waktu teman-teman. Oke, seperti itu nanti kalau misalnya salah pun benar nanti langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Langsung saja teman-teman, di sini saya akan membuat gamenya dalam web apa Scratch. Di sini saya teman-teman saya sudah buat programnya itu cukup panjang teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung tebak-tebakan. Teman-teman. Bentar ya, gimana? Nah, pertama, nah ini list negaranya ini Indonesia, Inggris, Jerman. Nah, nanti di sini kita harus menebak nih teman-teman. 3 pertanyaan harus ada dalam list ini. Namun supaya lebih seru teman kita buat supaya nggak bisa ditebak. Oke, lanjut tanpa berlama-lama, teman-teman langsung saja kita mulai ke permainan. Halo Juan. Oh, ntar. Ini terlalu cepat. Ini kita buat 3 second. Karena biar kita bisa membaca kan. Halo Juan, selamat datang di game tebak negara. Kamu diberi kesempatan 3 kali. Jawab dengan benar. Apa negara pertama? Misalnya kita buat Indonesia. Apakah ada Indonesia? Siap. Di listnya, betul sekali Indonesia ada di dalam list. Nah, kita udah dapat 1 poin teman-teman. Negara kedua misalnya apa? Laos. Laos, misalnya Laos. Apakah ada Laos? Sayang sekali. Berarti tidak ada teman-teman. Tidak ada. Nah, lihat. Kita salah langsung lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jadi kita nggak dapat poin. 0 poinnya. Jadi total keseluruhan poin kita masih cuma 1. Karena di pertanyaan 1 doang kita benar. Nah, pertanyaan ketiga. Apa negara ketiga misalnya? Jerman deh. Jerman. Apakah ada Jerman? Betul sekali. Jerman ada di dalam list. Nah, jadinya lihat game habis. Skor kamu adalah 2. Karena kita dalam 3 pertanyaan. Cuma 2 yang bisa kita jawab benar dan 1 yang salah. Jadi cuma 2 poin. Nah, setelah itu langsung ada di tampilan. List negaranya langsung ada. Lihat. Cukup ribet lah. Teman-teman bisa lah. Kalau misalnya pengen mencoba game ini, boleh perlahan-lahan melihat bagaimana saya menyusun struktur-struktur ini. Ya, boleh-boleh. Ini berulang-ulang dia. Boleh teman-teman untuk melihatnya. Oke.
Sekali lagi kita coba, kita buat dengan betul-betul supaya benar-benar semua. Kita buat pertama Indonesia saja. Indonesia benar kan? Indonesia. Betul sekali. Baru kita buat Itali. Italia. Betul sekali Italia di dalam list. Ketiga Inggris. Oh, Inggris. Betul sekali. Berarti skor kita tiga nih. Jangan habis skor kamu tiga. Berarti kita benar. Dapat tiga skor berarti kita itu benar semuanya. Di antara tiga pertanyaan kita benar semua. Baiklah teman-teman. Sekian video dalam materi kali ini teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap jaga kesehatannya teman-teman. Supaya kita bisa berjumpa lagi untuk teman-teman supaya bisa menonton video saya selanjutnya. Saya akan buat lebih menarik lagi teman-teman. Sekian, terima kasih.